Oke, check out yang ini kayaknya oke deh. Anak, kamu lagi beli boneka Barbie? Hai Kak, iya benar. Aku mau nambahin koleksi Barbie aku nih. Pasti kamu tuh habis nonton film Barbie kan? Iya, makanya aku lagi cari nih mana sih Barbie yang memang aku tuh belum punya. Nih, edisi nih, keren. aku belum punya Kak. Oke. Kalau nggak salah tuh I heard Barbie itu udah mulai ngangkat isu-isu inklusif gitu kan ya? Yes, ya pokoknya ya Kak, Barbie ini tuh dia tuh punya berbagai edisi ya, edisi series gitu. Jadi mulai dari berbagai edisi pekerjaan, ras, dan juga kondisi. Oh, that's so cool. Mereka tuh udah mulai ngangkat isu-isu sosial gitu kan ya? Betul. Tapi ya Kak ya, Barbie ini tuh sebetulnya memang dari dulu udah ngeluarin berbagai isu sosial yang memang represent banyak orang. Orang-orang kan taunya kalau Barbie tuh emang yang cewek-cewek cantik, cewek-cewek yang cute gitu kan. Tapi sebetulnya memang Barbie itu tuh dia udah ngeluarin produk yang memang mewakili berbagai kondisi orang gitu. Jadi makanya produk Barbie itu tuh menarik ya buat agar orang tuh pakai produknya gitu. Oh, keren, hebat ya Barbie. Mereka itu membawa dampak positif ke generasi muda dan juga masyarakat umum terkait inklusivitas. Mungkin ya memang mereka tuh sengaja buat mainan biar anak-anak itu tuh tumbuh gitu Kak, rasa empati, simpati dan juga toleransinya. Nah, menurut aku itu juga bisa kita terapkan sebagai PR practitioner dengan cara berkomunikasi sambil mengconsider inklusivitas. Menurut aku nih Kak, yang dilakukan sama Mattel ini tuh dia termasuk komunikasi inklusif. Karena akhirnya kita jadi tahu nih tentang keberagaman gitu Kak. I see. Yeah. You know, that's a great point gitu. Tapi kamu harus ingat, inklusivitas itu tidak hanya soal disabilitas, tapi juga konsep semuanya itu adalah no boundaries. Gitu. Nah, no boundaries itu berarti kita harus mencakup juga topik-topik isu seperti kesetaraan gender dan juga lansia maupun disabilitas gitu. Nah, IDCOM ini juga mereka tuh mulai melakukan kampanye terkait kesetaraan gender, disabilitas maupun untuk lansia juga. Oke. Nah, bentuk kampanye tuh kayak gimana tuh Kak? Kan waktu itu aku belum ikutan. Jadi beberapa yang kita udah lakukan beberapa yang IDCOM udah lakukan itu adalah investing in women. Itu terkait kesetaraan gender, mereka melakukan kampanye kesetaraan gender. Lalu juga ada VASI, mereka itu melakukan kampanye vaksinasi untuk disabilitas. Nah, similar to that, itu juga ada JHCCP, Pahlawan Lansia Siap. Dan mereka itu melakukan kampanye vaksinasi untuk lansia. Oke, betul. Tapi ya Kak ya, bentuk komunikasi inklusifnya tuh kayak gimana sih? Nah, kalau soal itu kita harus menghargai lawan bicara kita. Itu. Dan juga kita harus consider alternatif dalam menyampaikan pesan gitu. Dan juga membangun bahasa yang down to earth agar komunikasi inklusifnya itu lebih mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Oke. Nah, terus kalau untuk komunikasi nih kepada teman-teman disabilitas ataupun para lansia itu seperti apa Kak Robert? Nih. Kita tuh juga bisa menggunakan beberapa cara nonverbal untuk menyampaikan komunikasi inklusif tersebut. Terus kayak misalnya kita menggunakan facial expression, gitu. Terus juga body language, gitu. Dan juga eye contact itu penting, gitu, dalam menyampaikan pesan tersebut, gitu. Juga bahasa isyarat, juga melalui tulisan-tulisan. Gitu. Nah, jika serasa masih sulit, kita juga bisa memanfaatkan teknologi seperti kayak aplikasi, gitu. Dan juga alat-alat bantuan komunikasi lainnya. Tapi kan sebetulnya ketika menjalani komunikasi dengan para disabilitas juga para lansia, itu kan pasti ada challenge ataupun tantangan-tantangan. Mulai dari bahasa yang terlalu memihak, terus habis itu memang adanya stereotype gitu kan. Ataupun memang adanya sekelompok orang yang memang kurang aware tentang keberagaman itu sendiri. Menurut Kak Robert gimana itu Kak? Nah, makanya cara untuk mengatasi tantangan-tantangan terkait komunikasi inklusif itu, kita tuh harus membangun kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya komunikasi inklusif. Ya, betul. Nah, langkah pertama, yaitu membangun edukasi diri sendiri dulu. Baru habis itu kita menyebarkan edukasi itu kepada orang-orang lain.
Nah, pantas ya Kak, cara strategi komunikasi di film Barbie ini tuh dikemas sedemikian rupa agar bisa diterima, dipahami oleh publik. Yang begini nih, jadi langkah awal positif menuju masa depan yang lebih inklusif. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, Barbie itu udah mengajarkan kita inklusivitas tuh sejak dini, which is important for the long term plan. Betul. Karena Barbie itu mengajarkan kita persepsi, sikap dan perilaku terkait inklusivitas untuk generasi kedepannya. Ya. Nah, Kak Robert, aku mau check out nih. Kak Robert mau sekalian nggak? Boleh deh, Ana. Dalam rangka mendukung inklusif untuk calon anakku nanti. Baik, tapi sekalian Kak Robert yang bayar ya. Hah? Masa? Iya, kan dalam rangka mendukung inklusivitas. Ya elah, nggak sekalian untuk minta aku beliin untuk semua keluarga IDCOM aja. Boleh banget. Langsung ya.